Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa dan pendengar Ahsan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah, tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ahibbati fillah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang dikumpulkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, yang mana di kesempatan hari ini kita akan masuk ke Al-Kabiratus Tsaniyah wal Arba'un, dosa besar yang ke-42, nusyuzul mar'ah, tentang seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Nusyuzul mar'ah, yakni seorang istri yang keluar dari ketaatan yang seharusnya dia lakukan kepada suaminya. Ma'asyiral ikhwah, sebelum kita masuk ke pembahasan, tentu setiap muslim dan muslimah mengharapkan pernikahan yang langgeng, mengharapkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh dengan rahmah. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'lamun." Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu tanda kebesaran Allah adalah menjadikan bagi kalian istri-istri kalian dari diri kalian sendiri, agar kalian merasa tenang kepadanya dan menumbuhkan sakinah, ketenangan, kasih sayang dan rahmah di antara suami dan istri. Dan itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa saja yang mau mengingat. Ayat ini, ma'asyara ikhwah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwa tujuan pernikahan yang dilakukan seorang muslim dan muslimah adalah tentu ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin mendapatkan ketenangan. Dan itu semua insyaallah ta'ala akan dicapai manakala keduanya berupaya melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Seorang suami berupaya untuk melaksanakan semua hak-hak dan kewajibannya, begitu juga seorang istri berupaya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan hak-haknya. Jadi masing-masing berupaya untuk menegakkan apa yang menjadi kewajibannya, baik selaku suami maupun selaku istri di rumah tangga.
Maka dengan menjaga hak-hak dan kewajiban suami istri, maka akan terciptalah insya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hanya saja terkadang kita menemukan adanya beberapa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam rumah tangga. Di antaranya adalah yang dibahas di dosa besar yang ke-42 ini, pelanggaran yang dilakukan seorang istri kepada suaminya, yakni durhaka. Nusyuz, yakni keluar dari ketaatan. Yang seharusnya menjadi kewajiban istri kepada suaminya, yang taat dalam hal-hal yang ma'ruf. Di mana kita tahu bahwa posisi seorang suami di rumah tangga adalah sebagai kepala rumah tangga. Sebagai pemimpin dan nahkoda kapal rumah tangga. Maka sudah sepantasnya bagi seorang istri untuk berupaya taat kepada suaminya. Dalam hal yang ma'ruf tentu saja, bukan dalam hal yang mungkar. Maka Islam memberikan solusi terbaik. Bagaimana kalau seandainya terjadi pelanggaran yang dilakukan seorang istri kepada suaminya? Ya, ini diantaranya ini. Seorang istri durhaka, keluar dari ketaatan kepada suami yang seharusnya menjadi kewajibannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan yang sangat lengkap kepada kita. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat An-Nisa, tepatnya surat An-Nisa ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila." Dan kepada wanita-wanita yang kalian takut mereka durhaka, dikhawatirkan mereka keluar dari ketaatan kepada suami-suaminya, fa'idhuhun. Maka bagi istri-istri yang durhaka seperti ini, tahapan yang pertama yang dilakukan seorang suami adalah memberikan nasihat kepada mereka. Nah, ini tahapan awal ketika kita menghadapi konflik dalam rumah tangga. Khususnya jika seorang suami menemukan bahwa istrinya tidak lagi taat kepada suami. Dalam hal-hal yang ma'ruf tentu saja, bukan dalam hal-hal yang mungkar. Ketaatan kepada suami yang dilakukan seorang istri, sekali lagi, dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang mungkar. Maka manakala seorang suami menemukan istrinya mulai melakukan nusyuz, keluar dari ketaatan, bahkan sampai kepada tingkat dia durhaka kepada suaminya, yang mana seharusnya istrinya menjadi orang yang mengikuti semua perintah-perintah suami dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang mungkar, maka tahapan awal adalah dengan memberikan nasihat. Nah, ini cara yang terbaik yang dilakukan seorang muslim kepada istrinya. Cara yang ditunjukkan oleh wahyu. Cara yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha tahu mana yang maslahat dan mana yang mudarat bagi kita. Maka perintah pertama, tahapan awal adalah memberikan nasihat. Bacakan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita ketahui. Bacakan kepadanya hadis-hadis Nabi SAW yang kita ketahui. Khususnya terkait dengan kewajiban sebagai seorang istri. Mereka seharusnya hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah, misalnya. Di antaranya diingatkan tentang kewajiban menjaga dirinya ketika suami tidak ada. Kemudian diingatkan bahwa hak yang besar yang dimiliki seorang suami kepada istrinya adalah istrinya hendaknya taat kepadanya. Berikan dia nasihat-nasihat dengan bahasa-bahasa yang baik. Di waktu-waktu yang tepat, dengan cara yang sangat bijak. Sehingga mudah-mudahan tidak perlu ada tahapan kedua. Cukup dengan tahapan yang pertama, dengan nasihat, dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang sopan, dengan niatan yang tulus kepada istrinya bahwa suaminya menginginkan islah, menginginkan perbaikan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan taufik. Kemudian jika tahapan yang pertama ini tidak digubris, tidak membuahkan hasil, istri tetap melakukan kedurhakaan, bahkan bisa jadi bertambah kedurhakaannya, na'udzubillah, maka ya tahapan yang kedua, wahjuruhun, yakni memboikot istri-istri dengan jalan tidak tidur bersamanya di atas satu ranjang. Atau dimulai dengan membalikkan wajahnya tidak menghadap ke istrinya.
Sampai ke tingkat dia tidur di tempat lain bukan di atas ranjang bersama istrinya. Ini adalah langkah kedua yang dilakukan seorang suami kepada istrinya yang melakukan kedurhakaan. Dan ini diperbolehkan dalam syariat. Memboikot istri dengan jalan wahjuruhunna fil madaji'. Tidak tidur bersamanya di atas satu pembaringan. Adapun nafkah secara rutin tetap, tapi ketika berbicara tentang tidur di atas satu ranjang, dia menghindari hal ini dulu. Sementara waktu sampai benar-benar istrinya kembali kepada ketaatan. Ini adalah cara-cara yang sangat bijak yang diajarkan dalam syariat kita. Wadribuhun, kemudian kalau tahapan kedua ini pun tidak membuahkan hasil, istri masih terus melakukan pembangkangan dan kedurhakaan, terus-menerus tidak taat kepada suaminya, maka sebagaimana pepatah Arab, akhirud dawa al-kai. Akhirud dawa al-kai. Obat yang terakhir adalah dengan diberikan terapi yang cukup keras. Obat terakhir, yakni al-kai dalam bahasa Arab itu adalah pengobatan dengan besi panas. Nah, jika obat-obatan ringan tidak mempan untuk mengobati sebuah penyakit, maka al-kai disundut dengan besi panas ini terkadang dibutuhkan. Itu pun di akhir, tahapan akhir. Dan di sini maksudnya adalah boleh memukul istri di tahapan terakhir jika tahapan pertama dan kedua sudah tidak lagi bermanfaat. Dan hendaknya seorang istri, hendaknya seorang suami berhati-hati dalam melakukan tahapan ketiga ini. Tahapan ketiga ini sekali lagi adalah tahapan akhir. Setelah nasihat berulang-ulang, upaya dengan lisan dilakukan terus berulang-ulang, nasihat itu tidak sekali dua kali. Jadi bukan sekali nasihat kemudian setelah itu langsung ke tahapan kedua lalu setelah itu tahapan ketiga, tidak. Nasihat ini butuh waktu. Nasihat ini butuh kesabaran. Bahkan bisa jadi berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Tahapan pertama nasihat harus dilakukan. Begitu pula terkait dengan tahapan kedua juga tidak serta-merta langsung sekali saja dicoba, kemudian gagal, setelah itu lantas menggunakan tahapan terakhir itu pukulan. Tidak. Tahapan sekali lagi tahapan yang ketiga ini bolehnya seorang suami memukul istrinya yang durhaka. Sekali lagi yang pertama setelah tentu saja semua usaha-usaha dilakukan sebelumnya. Setelah semua tahapan-tahapan yang tadi yang kita sebutkan mulai dari nasihat dilakukan berkali-kali. Kemudian pemboikotan dengan tidak tidur di atas satu ranjang dengan istri juga sudah dilakukan berkali-kali. Setelah berupaya semaksimal mungkin melewati tahapan pertama dan kedua masih juga belum berakhir pembangkangan istri belum berakhir, maka silahkan gunakan cara ketiga ini. Itu pun dengan beberapa syarat-syarat tambahan yang lainnya yang tidak kalah pentingnya. Pertama, tidak boleh seorang suami memukul wajah istrinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada para suami, wala tuqabbih wala tadrib. Jangan menjelek-jelekan wajah istri dan jangan memukul wajahnya. Maka memukul wajah adalah hal yang diharamkan dalam Islam. Tidak boleh seorang suami memukul wajah. Bahkan bukan hanya suami, bahkan orang tua pun tidak boleh memukul wajah anaknya. Seorang guru pun tidak boleh memukul wajah muridnya. Seorang kakak tidak boleh memukul wajah adiknya. Wajah adalah bagian paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan dengan kondisi sempurna bagi manusia. Maka jangan kita menjadikan anggota badan yang mulia ini menjadi hina dengan cara dipukul. Maka yang pertama, syarat kedua penggunaan hukuman pukulan ini setelah melewati tahapan-tahapan sebelumnya yang saya sebutkan tadi, yang kedua tidak boleh memukul wajah. Dan wajar saja jika ini dilarang karena tidaklah suami menggunakan pukulan kepada istri kecuali karena lisan istrinya bisa jadi yang membuat dia tidak tahan. Nah, karena lisan ada di wajah, mulut itu ada di wajah. Maka ada sebagian orang terbawa emosi sehingga memukul wajah istrinya. Ini tidak dibenarkan dalam syariat. Ini bukan syariat Islam.
Ini bahkan diharamkan dalam syariat Islam. Tidak benar jika ada muslim memukul wajah istrinya. Ini perkara yang tidak pantas, perkara yang tidak diperbolehkan walaupun istrinya sampai ke tingkat telah melakukan durhakaan kepada suaminya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya dalam memukul, tidak boleh memukul anggota badan yang mematikan. Tidak boleh ada luka permanen. Patah misalnya, na'udzubillah, patah tulangnya misalnya, tidak boleh. Atau setelah itu jadi pincang untuk selanjutnya, tidak boleh. Atau ada darah yang keluar dari kulit istrinya, juga tidak boleh. Islam telah mengatur pukulan yang diharapkan dilakukan seorang suami bukan pukulan untuk membalas dendam, tapi pukulan untuk memberikan pendidikan. Dan ini berlaku bukan hanya buat suami ke istri, juga kepada orang tua, kepada anak-anak. Juga guru kepada anak-anak. Sama. Pukulan tidaklah dilakukan kecuali dalam rangka untuk ada maslahat di belakangnya yang diharapkan, bukan menambah mudarat. Maka memukul kemudian setelah itu timbul luka permanen misalnya, atau ada tulang yang terpatahkan, atau ada kaki yang pincang, atau ada tangan yang jadi luka permanen, ada darah yang dikeluarkan dari kulit, ini tidak benarkan dalam syariat. Tidak seperti itu seorang muslim melakukan pukulan pendidikan. Dan banyak orang-orang yang tidak paham hal ini, menyangka bahwa pukulan dalam syariat Islami seperti seseorang tuan memukul budaknya misalnya, yang sebagaimana dilakukan orang-orang kafir kepada budak mereka. Budak saja dalam Islam, jika memang ada kembali perbudakan misalnya, alhamdulillah pada zaman kita tidak ada perbudakan lagi, alhamdulillah. Namun kalau seandainya terjadi lagi perbudakan di dunia ini, terjadi muncul lagi perbudakan di muka bumi ini, kita akan menemukan Islam sangat memperlakukan seorang budak itu dengan begitu mulia dan terhormat. Bayangkan bagaimana tidak budak itu terhormat dalam syariat Islam. Pertama, dia makan seperti makanan tuannya. Dia tidur di atas ranjang seperti ranjang tuannya. Tidak boleh diberikan pekerjaan yang melebihi daripada kesanggupannya. Kalau diberikan beban melebihi daripada kesanggupannya, tuannya wajib untuk membantunya. Yani tidak seperti gambaran perbudakan dalam orang-orang kafir, agama-agama kafir. Yang kita temukan orang-orang kafir itu memperlakukan budaknya seperti binatang. Tinggal di kerangkeng, tidak berpakaian yang layak, makan diberi makanan-makanan yang seadanya saja. Kalau itu sikap kepada budak, maka lebih sikap seorang suami kepada istri. Maka tidak benar kalau ada orang bilang kepada seorang laki-laki yang baru saja menikah misalnya, ada laki-laki bodoh memberikan nasihat kepada temannya, nanti kalau malam pertama ketemu istrimu, pukul istrimu. Tunjukkan bahwa kamu laki-laki, tunjukkan kamu jantan. Ini tidak benar. Ini kebodohan. Ini katakan dengan bahasa ketololan dari sebagian orang yang jauh dari agama ini. Maka mari kita kembali kepada dinul Islam, kembali kepada aturan syar'i yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Anda akan menemukan Islam memanage semua permasalahan rumah tangga dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang anggun, dengan cara-cara yang baik. Ya, nantinya insya Allah akan menimbulkan maslahat, bukan mudarat. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah melanjutkan, kita masih di surat An-Nisa ayat 34. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Jika setelah tahapan-tahapan tadi dilewati sampai ke tingkat pemukulan pun dilakukan dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi, kemudian mereka kembali taat, maka jangan mencari-cari kesalahan. Jangan lagi mengungkit-ungkit kesalahan, jangan. Sudah. Apa yang lalu sudahlah berlalu. Apa yang sudah lewat biarkan dia lewat. Apa yang sudah menjadi sejarah lewatkan saja, jadi sejarah yang kita lupakan. Sekarang kita bicara masa depan, kita bicara kelanggengan rumah tangga kita ke depan. Jangan mencari-cari kesalahan-kesalahan lagi. Jangan lagi mengungkit-ungkit kesalahan istri lagi. Dan ini berlaku baik kepada suami maupun kepada istri. Apa yang dulu sudah dilakukan kesalahan dan kemudian sudah diselesaikan dengan cara yang baik, maka masing-masing menjaga. Menjaga khususnya terkait masalah kedurhakaan istri ini, kalau sudah selesai, istri sudah taubat, sudah kembali kepada ketaatan,
Maka jangan sekali-kali seorang suami terus-menerus mengungkit-ungkit masalah-masalah yang sudah lewat. Jangan mencari pertahankan rumah tangga. Pikirkan maslahat rumah tangga kita. Terus bagi orang-orang yang pikirkan maslahat anak-anak. Dalam hal ini kita ini bukan hanya menikah dengan perempuan lalu selesai, tidak. Ada anak-anak yang menjadi tanggung jawab kita. Betapa banyak kita temukan anak-anak yang berasal dari rumah tangga target utamanya adalah bagaimana memisahkan seorang suami dan istri, membuat mereka bercerai, hancur rumah tangganya, kemudian setelah itu nanti akan menimbulkan anak-anak yang bermasalah. Nanti menambah mudarat bagi masyarakat dan tidak sama sekali menimbulkan maslahat sedikit. Ma'asyiral ikhwah, pemirsa dan pendengar Ahsan TV dimanapun antum berada. Setelah itu Nabi SAW menyebutkan, penulis menyebutkan sabda-sabda Nabi SAW, hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, yang mudah-mudahan siapa saja istri-istri yang mendengar hadis-hadis ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada mereka. Yang pertama, sabda Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashih falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikah hatta tusbih." Jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke pembaringannya, ini gambaran halus seorang suami mengajak istrinya untuk melakukan hubungan badan, bercampur. Falam ta'tihi, kemudian perempuan ini tidak menyambut permintaan suaminya, tidak mentaati suaminya dalam hal ini, fabata ghadbana 'alaiha, kemudian suaminya marah kepada istrinya, maka malaikat melaknat perempuan ini sampai pagi hari. Saya ulang, jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke pembaringannya, yang maksudnya bercampur, melakukan hubungan badan dan yang biasa dilakukan suami istri, tapi istrinya tidak menyambutnya, kemudian suaminya marah, maka malaikat akan melaknat istri tersebut sampai besok pagi. Hadis ini sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka dari sini kita katakan hal yang penting diperhatikan seorang istri adalah terkait dengan masalah pembaringan dan tempat tidur dan kamarnya. Hendaknya seorang istri ini tentu setelah seorang suami berupaya melaksanakan hak dan kewajibannya, seorang istri juga berusaha untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Dan di antaranya ini, masalah ranjang ini bisa menimbulkan perkara besar jika tidak dimanage dengan baik. Maka kalau suaminya marah karena istrinya menolaknya, misalnya malam itu, maka malam itu sampai besok pagi malaikat melaknatnya, melaknat perempuan tersebut. Dan melaknat di sini artinya mendoakan perempuan tadi agar dijauhkan dari rahmat Allah. Maka ini bukan perkara yang ringan. Karena itu tidak taatnya istri dalam hal ini masuk ke dalam kategori dosa besar. Karena sampai dilaknat oleh para malaikat. Dan para malaikat kita tahu ibadum mukramun, hamba-hamba Allah yang Allah muliakan. Mereka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Satu-satunya makhluk di atas muka bumi ini yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu melaksanakan apa saja Allah perintahkan. Bagaimana kira-kira makhluk seperti ini jika berdoa memohon kepada Allah agar Allah melaknat seorang istri? Maka berhati-hatilah kepada kita semua. Kemudian ma'asyiral ikhwah, hadis berikutnya di lafaz lainnya juga dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim, idza batatil mar'atu hajiratan firasya zawjiha la'anathal malaikah. Dalam riwayat lain juga dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sedikit redaksi yang berbeda, jika seorang perempuan malam itu meninggalkan ranjang suaminya, tidak melayani suaminya dalam urusan ranjang maksudnya, la'anathal malaikah, para malaikat melaknatnya. Karena di antara hal yang menjadi ciri seorang suami adalah
cenderung kepada istrinya. Ini hal-hal yang wajar-wajar saja. Nah, itu di antara tujuan pernikahan adalah agar seorang suami atau seorang istri bisa menundukkan pandangannya karena sudah terpuaskan dengan pasangannya yang halal. Karena hal seperti ini jika berulang-ulang terjadi dan kita memohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita semua hidayah dan kemudahan agar bisa melaksanakan hak dan kewajiban kita yang satu ini. Jika hal seperti ini bisa berulang-ulang kali terjadi, ini bisa menimbulkan bahaya besar. Baik kepada suami maupun kepada istrinya. Khususnya laki-laki. Yang mana kecenderungan laki-laki ini begitu kuat. Ada sebagian suami itu begitu kuatnya. Sehingga bahkan wajar saja jika Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada suami untuk melakukan poligami. Lebih daripada satu istri dengan syarat dia dapat berbuat adil dan dapat memberikan nafkah yang cukup kepada lebih daripada satu istrinya. Karena beberapa suami Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan fisik yang alhamdulillah cukup baik. Dia bisa memberikan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami kepada istrinya. Maka jangan kita lalaikan dalam satu ini. Dan kebalikannya, seorang istri pun juga punya kebutuhan. Maka hendaknya seorang laki-laki juga paham dalam hal ini. Ma'asyikhwa rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya juga masih dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan lafaz yang saya bacakan sekarang ini lafaz Imam Muslim. Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'aba 'alaihi illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda anha zawjuha." Hadis ini diriwayatkan dengan lafaz Imam Muslim. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah ada seorang laki-laki mengajak suaminya ke pembaringannya, kemudian istrinya menolaknya, enggan untuk melayaninya, illa kana alladzi fis sama', kecuali Allah Subhanahu wa taala yang di langit, sakhitan 'alaiha, murka kepada perempuan ini. Hatta yarda anha zawjuha, sampai suaminya ridho kepada perempuan ini. Maka di sini ada sebuah tambahan di sini. Kemurkaan Allah tergantung kemurkaan suaminya. Laknat malaikat yang di lafaz pertama terkait dengan kemarahan suaminya. Maka kalau suaminya ridho misalnya, setelah seorang istri menyampaikan alasan-alasannya misalnya karena hal-hal yang tentu saja silahkan dimusyawarahkan antara suami istri, tidak jadi masalah. Seorang istri misalnya bisa memberikan pengertian mengapa saya menolak, mengapa saya tidak melayani. Dan suami rela, maka alhamdulillah tidak ada masalah. Ya, masalah adalah jika suaminya marah, suaminya murka. Maka yang di langit, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan ikut murka. Begitu pula para malaikat yang di langit juga akan mendoakan laknat kepada perempuan ini. Sampai suaminya ridho. Maka dalam hal ini juga penting bagi para suami juga memperhatikan kondisi. Penting bagi seorang suami juga memperhatikan kondisi istrinya. Yang mana misalnya kita temukan istri lagi kurang sehat misalnya saat itu. Istrinya hari itu benar-benar direpotkan dengan anak-anaknya yang sakit misalnya. Maka suami pun di sini harus menjadi suami yang bijak, melihat kondisi. Jangan hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi juga pentingkan juga kondisi keluarganya. Pentingkan kondisi keluarganya. Maka insya Allah Ta'ala dengan sama-sama saling pengertian, hal seperti ini, perdebatan rumah tangga, keretakan rumah tangga bisa kita hindari semaksimal mungkin insya Allah. Hadis lainnya, Nabi SAW bersabda, la yahillu limra'atin antasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idnih wa la ta'adhan fi baitihi illa bi'idnih. Rawahul Bukhari. Dalam hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, tidak halal bagi seorang wanita berpuasa dan saat suaminya ada. Saat suaminya ada
illa biidni, kecuali dengan izin dari suaminya. Karena terkait dengan pemenuhan pelayanan kepada suami saat membutuhkan kebutuhan biologisnya. Kalau istri berpuasa, maka ini akan terhalang. Maka seorang istri tidak halal dia berpuasa dalam kondisi suaminya ada di rumah, kecuali dengan izin suaminya. Maka kalau ada izin dari suaminya, maka tidak jadi masalah bagi perempuan untuk berpuasa. Wala ta'dzan fi baitihi illa biidni, dan janganlah seorang wanita mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya tak kecuali dengan izin suaminya. Ini seorang suami berhak untuk mengatur siapa yang boleh datang ke rumahnya, siapa yang tidak. Apalagi khususnya ketika suami melihat adanya maslahat dan mudarat di sini. Maka jangan sekali-kali kita melanggar ini. Bagi para istri, hati-hati. Khususnya na'udzubillah, jika mengizinkan tamu laki-laki masuk ke rumah. Jangan izinkan, walaupun dia misalnya adiknya atau kakaknya, iparnya misalnya. Apalagi masalah ipar ini kata Nabi SAW, alhamu al-maut. Ipar ini bisa jadi sebab kehancuran rumah tangga. Dan sering terjadi keretakan rumah tangga dari pihak ketiga. Orang lain masuk ke dalam rumah tangga kita lalu merusak rumah tangga kita. Dan karena kelemahan seorang perempuan terkadang begitu mudahnya dipengaruhi oleh sebagian orang yang cerdas mempengaruhi perempuan. Diingatkan dengan misalnya susah payahnya rumah tangga mereka, dibuat istrinya menyesal menikah sama si fulan. Orang ketiga ini juga kadang-kadang menjelek-jelekan suaminya. Lalu terjadilah apa yang terjadi. Maka dalam ini boleh seorang suami mengizinkan atau tidak mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya. Nah, ini adalah kapalnya. Rumah tangga ini adalah dia di bawah pimpinannya. Dia berhak untuk menaikkan siapa saja ke kapalnya dan menurunkan siapa saja dari kapalnya sesuai dengan maslahat dan mudarat. Maka dalam ini seorang istri wajib taat kepada suaminya dalam hal ini. Apalagi di antara kita ada yang rumah tinggalnya tidak seberapa besarnya, bisa jadi sederhana sekali, bisa jadi ada anak perempuannya sudah besar. Terkadang ada orang-orang tertentu tidak paham. Anak perempuan sudah besar tapi mengizinkan orang lain menginap di rumahnya. Orang yang bukan mahram bagi istrinya, bukan mahram juga bagi anak-anak putrinya, ini berbahaya. Hendaknya seorang suami dan seorang istri juga berhati-hati dalam hal ini. Kemudian hadis lainnya, ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis lainnya yang juga tidak kalah pentingnya di sini. Hadis yang azim, hadis sahih yang besar. Nabi SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Sahahahu at-Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, kalau seandainya aku diperbolehkan, kata Nabi SAW, kalau seandainya aku diperbolehkan memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, kalau saya boleh, kata Nabi SAW, kalau Allah mengizinkan saya menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, kalau ini diperbolehkan, maka saya akan memerintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Haditsun azim. Hadis yang sangat besar yang menunjukkan kedudukan seorang suami terhadap istrinya. Bahwa seorang suami kalau seandainya diperbolehkan dalam syariat, dan syariat tidak memperbolehkan, alhamdulillah. Nabi mengatakan kalau ini dibolehkan, kalau syariat membolehkan, maka aku akan memerintahkan seorang perempuan sujud kepada suaminya, karena betapa besarnya kedudukan suami. Dan hal seperti ini, masyaallah rahimani wa rahimullah, terkadang berat bagi sebagian orang. Dia menunjukkan lemahnya iman. Bahkan kalau ada perempuan yang meremehkan hadis ini menunjukkan betapa lemahnya imannya. Karena dia lupa bahwa Nabi SAW la yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW tidaklah berucap dari hawa nafsunya. Semua yang Nabi ucapkan adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka
ketika melihat sebuah hadis seperti ini, jangan gunakan logika-logika manusia pada zaman ini. Jangan gunakan apa yang tren di masyarakat. Banyak istri itu membangkang suaminya. Bahkan berani mengatur suaminya. Bahkan suaminya bisa dilarang pergi atau tidak pergi karena istrinya. Ini tidak dibenarkan dalam syariat. Suami adalah kepala rumah tangga yang wajib ditaati dalam hal yang ma'ruf, sekali lagi, dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang mungkar. Syariat tidak membuat istri itu mutlak begitu saja taat kepada suaminya dalam semua hal, tidak. Dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang mungkar. Karena itulah kalau diperbolehkan, kata Nabi SAW, kalau diperbolehkan oleh Allah, saya memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, saya akan memerintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hadis lainnya, hadis dari Ammatu ibn Muhsan, bibi daripada Ibn Muhsan, wa dzakarat zaujahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat perempuan ini menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam keluhan tentang suaminya. Suatu saat ada seorang istri mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suaminya. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh perempuan ini untuk melakukan introspeksi. Sebelum menyalahkan suaminya, introspeksi diri dulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuri aina anti minhu." Lihat kondisi kamu terhadapnya. Yani sebelum kamu mengeluhkan tentang suamimu, lihat dulu bagaimana kondisi kamu terhadap suamimu. Bagaimana muamalah kamu dengan suamimu. Bagaimana cara kamu melayani suamimu. Bagaimana kamu melaksanakan hak dan kewajiban kamu sebagai seorang istri di rumah tangga kepada suamimu. Jangan buru-buru, misalnya mengeluhkan tentang suaminya yang jelek, yang kurang, tapi dia lupa untuk introspeksi kepada dirinya. Karena begitu cara kau bersikap kepada suami, begitu nanti suamimu akan memperlakukanmu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Suamimu itu bisa menjadi surgamu dan bisa menjadi nerakamu. Nah, kalau kamu berbuat baik kepadanya, maka insya Allah rumah tangga di rumah kita seperti surga. Karena pasti ada timbal balik. Suami memperlakukan istri dengan baik, maka juga dibalas dengan muamalah yang baik dari istrinya, maka dia di surga rumah tangga itu. Tapi kalau salah satu pihak hanya menyalahkan yang lain lalu lupa untuk introspeksi diri, maka jadi neraka rumah tangga itu. Maka masing-masing saling mengintrospeksi diri. Khususnya suami-suami dan istri-istri yang mengeluhkan pasangannya ke orang lain. Introspeksi diri sendiri dulu. Dan khususnya di sini Nabi SAW mengingatkan kepada seorang istri untuk introspeksi. Lihat bagaimana kedudukan kamu terhadap suami. Bagaimana cara kamu bermuamalah dengan suamimu. Begitulah nanti akan diperlakukan oleh suamimu. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hadis lainnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni an. Isnaduhu sahih, akhrajahu An-Nasa'i. Nabi SAW bersabda, Allah tidak melihat kepada perempuan yang tidak bersyukur kepada suaminya. Sedangkan dia sebenarnya tidak bisa hidup tanpa suaminya. Allah SWT tidak akan melihat seorang perempuan yang tidak bersyukur kepada suaminya, padahal dia tidak bisa hidup tanpa suaminya. Ya, terkadang ada perempuan dulu ketika masih lajang, belum mendapatkan pasangan, meminta-minta kepada Allah. Ya Allah, berikan saya jodoh suami yang baik, suami yang soleh. Setelah diberikan suami, diberikan anugerah adanya suami yang menafkahinya, melindunginya, merawatnya, tiba-tiba dia temukan ada satu kesalahan suami misalnya. Ada satu kesalahan suami dia temukan, tiba-tiba dia mengatakan, saya tidak pernah mendapatkan kebaikan sedikit pun darimu. Dan ini disebutkan dalam hadis lain seperti itu. Disebutkan dalam hadis lain, lafaznya seperti itu. Ada seorang perempuan terkadang tidak proporsional melihat sebuah permasalahan. Karena perempuan biasanya akan lebih cenderung kepada perasaannya daripada akal sehatnya. Ini hal yang terjadi, tidak bisa ditolak oleh perempuan manapun.
Kita bicara kondisi mayoritas perempuan. Nah, adanya perempuan-perempuan cerdas, alhamdulillah ada. Kita tidak ingkari. Tapi sebagian besar perempuan itu, di antara tabiatnya adalah, dan ini hal yang tidak bisa dihindari, perasaannya lebih kuat daripada akal sehatnya. Terkadang dalam melihat suatu permasalahan, terkadang tidak proporsional. Tidak proporsional. Dan Nabi SAW sudah mengabarkannya di 15 abad yang ada. Ini wahyu. Ini wahyu dari Allah. Bukan perkataan fulan dan fulan. Ini wahyu dari Allah. Sabda Nabi SAW, adanya perempuan terkadang satu kesalahan suaminya jadi seakan-akan suaminya tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Dan itulah Nabi SAW pernah mengancam adanya wanita-wanita yang nanti tidak akan masuk surga. Dan Nabi SAW melihat nanti sebagian besar penghuni neraka adalah perempuan. Maka kata sahabat-sahabat perempuan, kenapa ya Rasulullah? Yakfurna, kata Nabi SAW, mereka masuk neraka, sebagian besarnya perempuan di neraka, karena mereka kufur, yakfurna. Maka para sahabat-sahabat perempuan mengatakan, yakfurna Allah, yang di perempuan-perempuan itu kafir kepada Allah, bukan, kata Nabi. Yakfurna al-ashir, lupa dengan kebaikan suami. Dengan satu kesalahan suami, semuanya jadi rusak. Kesalahan satu suami membuat dia lupa dengan kebaikan-kebaikan lain yang sudah puluhan tahun, bahkan belasan tahun disampaikan suami kepada istrinya. Maka hendaknya berhati-hati kepada istri untuk tidak sama sekali mengingkari kebaikan suami dan banyak bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan sekarang. Hadis terakhir, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, dan hadis ini didhaifkan oleh sebagian para ulama, bahwa Nabi SAW bersabda, man kharajat min baiti zawjiha la'anathal malaika hatta tarji aw tatub. Makna hadis ini bisa jadi didukung oleh hadis-hadis yang lainnya, tapi penisbatan hadis ini kepada Nabi SAW didhaifkan oleh sebagian para ulama. Apa yang disebutkan dalam hadis ini? Barang siapa perempuan keluar dari rumah suaminya tanpa izin, tentu saja keluar dari rumah suaminya tanpa izin dari suaminya, la'anathal malaikah, malaikat melaknat perempuan ini yang keluar dari rumah tanpa izin, hatta tarji aw tatub, sampai dia kembali ke rumah atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki semua urusan kita, memperbaiki kehidupan rumah tangga kita, memperbaiki kita selaku suami, memperbaiki istri-istri kita, memperbaiki anak-anak kita. Dan kita berupaya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah karunia kepada kami berupa istri-istri dan anak-anak yang menjadi penghibur hati kami. Dan jadikanlah kami sebagai teladan bagi kaum muslimin. Demikian, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari saya dan dari syaitan. Dan kita buka beberapa pertanyaan yang sudah sampai ke Ahsan TV. Ada pertanyaan dari Dian di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika istri meminta cerai karena suami tidak memberi nafkah materi selama 3 bulan, apakah ia termasuk istri yang durhaka? Alasan si suami, ia sedang mengurusi ibunya yang sedang sakit, tapi menjadi lalai memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya. Pertama, kita katakan bahwa berbakti kepada orang tua tentu tetap wajib dilakukan walaupun kita sudah menikah. Hukum asalnya demikian. Tapi tentu saja kewajiban berbakti kepada orang tua tidak boleh dilakukan jika ini melalaikan yang lain. Maka semaksimal mungkin bagi suami untuk berupaya tetap memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya secara materi. Dia bisa melakukan dua-duanya, bisa insya Allah. Dia berupaya semaksimal mungkin bertakwa kepada Allah, memohon kepada Allah kekayaan, memohon kepada Allah kecukupan untuk bisa tetap berbakti kepada orang tuanya ketika orang tuanya sakit, dan tetap juga bisa
menafkahi istri dan anak-anaknya yang merupakan bagian dari tanggung jawabnya. Ya, berbakti kepada orang tua wajib, tapi jangan lupa juga untuk memperhatikan kondisi seorang istri dan anak-anaknya. Apalagi kalau sampai ke tingkat tidak ada sama sekali nafkah, ini tidak dibenarkan. Ya, kalau sama sekali tidak ada nafkah, ini tidak dibenarkan. Tapi kalau misalnya dibagi dua misalnya dalam kondisi tertentu saja, dan tentu seorang istri harus melihat. Kalau memang sebagian ini sudah cukup, biasanya misalnya hari itu suami memberikan 1 hari misalnya ada orang punya kebutuhan 1 harinya 200.000 misalnya per hari. Hari itu karena adanya orang tua yang sakit, suami hanya mampu memberikan 100. Kalau 100 itu sudah cukup, maka alhamdulillah. Bersyukurlah kepada Allah masih ada yang 100 itu. Yang terakhir dari Abdullah di Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada istri menolak berhubungan karena alasan capek, terus istri tersebut minta maaf karena tidak bisa melayani, tapi suaminya diam saja tidak menjawab, lalu apakah sang istri tadi termasuk yang dilaknat? Tergantung diamnya suami. Jika suami diam dalam arti tidak ngomong tapi hatinya dongkol, tetap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala perempuan ini. Maka bukan terkait masalah diam atau tidaknya. Bagaimana suasana hati suaminya? Terkadang ada orang marah itu terkadang tidak ngomong dia, tapi hatinya dongkol, hatinya jengkel. Bisa terjadi demikian. Maka jika suaminya hatinya tidak menerima, walaupun secara lisan dia tetap berupaya untuk diam, tapi hatinya tidak menerima, tetap. Berarti Anda akan ada kecewa, suaminya marah, walaupun tidak diungkapkan dengan lisan, maka tetap istri akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan capek. Maka kondisi seperti ini juga seorang suami juga harus melihat kondisi capek istri bagaimana. Ada beberapa keluarga itu alhamdulillah Allah berikan kemudahan, ada seorang istri sampai punya 5 sampai 10 anak misalnya. Maka seorang suami juga harus perhatikan baik-baik di sini. Nah, harus benar-benar dimusyawarahkan dan harus benar-benar saling mengerti dalam hal ini. Nah, semoga Allah perbaiki semua rumah tangga kita dan melanggengkannya di atas sakinah, mawaddah warahmah. Demikian kita tutup. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.